Setelah kita membuat laporan arus kas untuk kegiatan operasional dan menghitung total arus kas dari kegiatan operasional yang merupakan bagian dari laporan arus kas, kita sekarang membuat bagian kedua dari laporan arus kas, yaitu arus kas untuk atau dari kegiatan investasi. Kita ketik di sini di sel D4, arus kas dari kegiatan investasi, atau kita samakan dari untuk kegiatan investasi. Sama, bisa ditulis di sini, bisa arus kas untuk atau dari kegiatan operasional, atau arus kas untuk atau garis miring dari kegiatan operasional. Di sini juga begitu sama, kita bisa tulis arus kas untuk kegiatan investasi, atau kita ketik arus kas untuk atau dari kegiatan investasi. Oke, angkanya sama, kita ambil dari laporan neraca. Tapi sebelumnya kita masukkan di sini dulu tahun 2018. Oke. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk laporan arus kas untuk kegiatan investasi, kita ambil data-data dari laporan neraca dari bagian aktiva jangka panjang. Jadi kita lihat akun-akun apa saja yang masuk dalam perhitungan aktiva jangka panjang. Di sini ada beberapa akun, yaitu yang pertama adalah investasi jangka panjang, yang kedua pembelian aktiva tetap atau aktiva tetap, kemudian yang ketiga aktiva tak berwujud. Jadi ada 3 akun di sini. Nah, kita akan masukkan data-data setiap perubahan yang ada di akun investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva tak berwujud ke laporan arus kas. Oke, kita tulis di sini perubahan investasi jangka panjang. Kemudian ketik dulu di sini perubahan aktiva tetap. Di sel D7 ketik perubahan aktiva tak berwujud. Oke, jadi ketiga akun ini, ketiga akun perubahan investasi jangka panjang, perubahan aktiva tetap, perubahan aktiva tak berwujud, itu kita ambil datanya, perhitungannya dari neraca. Oke, yang pertama kita hitung perubahan dari investasi jangka panjang perusahaan. Rumusnya sama, kita ketik sama dengan, karena kita mengambil data dari aktiva, maka setiap peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 akan mengurangi kas perusahaan. Jadi kita ketik di sini, rumusnya adalah sama dengan minus, kemudian tanda kurung, kita ke neraca. Oke. Investasi jangka panjang, itu ada, datanya ada di sel B11. Kita kurang dengan sel C11. Tanda kurung, oke. 0 karena memang angkanya di tahun 2018 0 dan di 2017 juga 0. Kemudian perubahan aktiva tetap. Kita tulis rumusnya sama dengan minus tanda kurung, kita ke neraca, dan kita lihat di B12. Oke, di neraca B12. Kita kurangin dengan neraca C12. Kita beri tanda kurung dan kita klik OK, ketemu minus 90.000. Artinya perubahan dari tahun 2017 ke 2018 di mana terjadi peningkatan mengakibatkan kas perusahaan berkurang 90.000 atau 90 miliar rupiah. Oke, kita lanjutkan lagi dengan perubahan aktiva tak berwujud.
kita ketik sama rumusnya, sama dengan minus. Ambil datanya dari neraca aktiva tak berwujud ada di sel B14. B15, oke. Kita kurang dengan sel B15. Oke, kita ini 0 karena memang jumlahnya 0. Nah, dari data-data yang kita sudah ambil dan kita masukkan ke laporan arus kas, kita sekarang bisa menghitung total arus kas untuk kegiatan investasi. Jadi kita bisa menghitung, gampang rumusnya. Kita tinggal menggunakan auto sum di sini di kanan atas, auto sum kita klik, kita tarik dari sel E5 ke E7. Oke, dan kita klik oke. Di sini terlihat bahwa perusahaan arus kasnya berkurang 90 miliar rupiah untuk kegiatan investasi. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung arus kas untuk kegiatan pendanaan. Jadi arus kas untuk atau dari kegiatan pendanaan. Oke, kita akan mengambil sama data-datanya dari neraca. Hanya sekarang kita mengambil datanya dari bagian kewajiban jangka panjang dan total ekuitas. Jadi kalau untuk laporan arus kas dari kegiatan operasional kita ambilnya dari aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek. Jadi bagian ini kita ambil. Kemudian kalau laporan arus kas dari kegiatan investasi atau laporan arus kas untuk kegiatan investasi kita ambil dari akun aktiva jangka panjang, maka untuk membuat atau menyusun laporan arus kas untuk kegiatan pendanaan kita ambil dari bagian kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Oke, kita mulai saja. Kita ketik dulu di sel D9 itu arus kas dari kegiatan pendanaan. Dari kegiatan pendanaan atau funding. Oke, kemudian kita ketik akun yang ada di neraca, ya, di bagian kewajiban jangka panjang. Dalam ini ada dua akun, yaitu utang bank dan utang afiliasi. Oke, nah sekarang kita coba ketik di sini perubahan hutang bank dan perubahan hutang afiliasi. Oke. Ini bagian yang kita ambil dari kewajiban jangka panjang, perubahan hutang bank dan perubahan hutang afiliasi. Selain itu kita juga ambil perubahan yang terjadi di bagian ekuitas. Maka kita ketik di sini perubahan modal disetor dan ditempatkan penuh. Oke. Kemudian perubahan di saham treasury, yang kita ambil dari neraca juga. Dan di sini ada perubahan modal disetor dan ditempatkan penuh, kemudian perubahan di saham treasury. Oke, laba ditahan kita tidak masukkan ke laporan arus kas. Oke, kemudian kita
kembali ke laporan arus kas. Oke, kita saya lebarkan dulu. Oke, kita masukkan angka-angkanya sekarang. Di sini kita mulai dengan perubahan utang bank. Rumusnya sama dengan, karena kita ambil dari bagian kanan laporan neraca yaitu kewajiban dan ekuitas, maka kita tidak memasukkan angka minus. Kita cukup masukkan kurung, kemudian kita ke sheet neraca, kita lihat perubahannya. Kita kurang di akun F10 minus akun yang ada di B10. Oke. Nah, di sini terlihat ada perubahan sebesar 260 450. Artinya di sini kita lihat hutang bank perusahaan bertambah. Jadi perusahaan memiliki lebih banyak hutang ke bank. Oleh karena itu perusahaan memiliki lebih banyak kas karena hutangnya nambah. Nah, di sini kita lihat betul perubahan hutang bank menambah arus kas perusahaan sebesar 260 miliar 450 juta rupiah. Oke, kemudian perubahan hutang afiliasi juga kita hitung sama dengan, langsung saja perubahan hutang afiliasi kita kurang dengan yang ada di sel F11 kita kurang dengan yang ada di neraca di sel G11. Nah, kita kembali ke laporan arus kas. Nah, di sini minus hasilnya, artinya karena hutang afiliasi perusahaan berkurang, maka kas perusahaan jadi berkurang. Kenapa? Karena terjadi pelunasan. Hutang afiliasi yang tadinya ada sebesar 45 miliar berkurang jadi 37 miliar 500 juta. Maka artinya perusahaan mengeluarkan uang kas. Oleh karena itu, kasnya di sini berkurang. Oke. Nah, kemudian kita juga akan lihat bagaimana perubahan di modal di store dan ditempatkan penuh. Sama rumusnya sama dengan kurung, kemudian kita klik langsung di sini sel F14 kita kurang dengan neraca sel G14. Oke, kita lihat perubahannya. Tidak ada perubahan ya karena sama angkanya, jadi tidak ada perubahan modal di store dari pemegang saham di tahun 2017 dan di tahun 2018. Oke, kemudian kita lihat perubahan saham treasury. Sama rumusnya sama dengan kita akan neraca, kemudian saham treasury yang ada di sel F16 kita kurang dengan yang ada di neraca sel G16. Oke, perubahan saham treasury juga 0. Oke, nah sekarang di sini ada tambahan akun baru. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa hanya ada beberapa akun di laporan arus kas yang diisi langsung. Sebagian besar akun yang ada di laporan arus kas ini adalah hasil perhitungan yang datanya diambil dari laporan laba rugi dan neraca. Nah, akun yang kita masukkan ini adalah pembayaran dividen. Kita tulis di sini. Apabila ada pembayaran dividen, ya, kita tulis pembayaran dividen. Apabila ada pembayaran dividen, maka kita akan masukkan angkanya ke laporan arus kas karena itu kegiatan perusahaan yang memang mengeluarkan kas. Kita masukkan ke sini. Di sini kita asumsikan bahwa perusahaan membayar dividen sebesar 22 miliar di tahun 2018. Kita masukkan, berarti kalau membayar dividen ada pengurangan arus kas, maka kita tulis minus 22.000 sama dengan minus 22 miliar rupiah. Oke, kita ketik di sini. Oke. Nah, kita format dulu supaya sama.
Oke. Nah, kemudian setelah pembayaran dividen selesai, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu menghitung total arus kas untuk kegiatan pendanaan. Atau kalau di sini, kita rubah berarti, ini arus kas untuk kegiatan pendanaan. Di sini kita rubah arus kas untuk kegiatan pendanaan sama. Oke. Nah, ini gampang juga. Kita tinggal auto sum, kita hitung di sini. Auto sum, kita lihat arus kas untuk kegiatan pendanaan dimulai dari selnya sudah betul di E10 sampai dengan E14. Kita klik OK. Nah, dari sini kita bisa lihat. Kita bisa lihat bahwa dari kegiatan pendanaan perusahaan, dari penambahan hutang dan pelunasan sebagian hutang dari penambahan hutang bank dan pelunasan sebagian hutang afiliasi serta pembayaran dividen, maka perusahaan menambah kasnya sebesar 230 miliar 950 juta rupiah. Nah, dengan ini kita sudah bisa dan selesai membuat masing-masing bagian atau masing-masing kategori dari laporan arus kas, yaitu yang pertama total arus kas dari kegiatan operasional, yang kedua total arus kas untuk kegiatan investasi, yang ketiga total arus kas untuk kegiatan pendanaan. Jadi kita sudah bisa membuat dan menghitung ketiganya. Sekarang langkah yang terakhir, paling akhir adalah kita pengen tahu berapa sih sebenarnya perubahan bersih arus kas. Kita pengen melihat berapa sebetulnya perubahan bersih arus kas perusahaan di tahun 2018. Nah, dengan ini kita akan menjumlahkan ketiga bagian tersebut yang sudah kita buat. Kita di sini rumusnya sama dengan kita tambah ini sel B15 jumlah arus kas dari kegiatan operasional ditambah dengan arus kas dari kegiatan investasi ditambah dengan arus kas dari kegiatan pendanaan. Berapa sih perubahan bersihnya secara total menyeluruh? Kita akan lihat di sini. Di sini terlihat hasilnya adalah 46 miliar 638 juta rupiah. Artinya terjadi perubahan bersih arus kas perusahaan selama tahun 2018 dalam periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Arus kas perusahaan berubah bersih sejumlah 46 miliar 638 juta rupiah. Kita sudah selesai dalam membuat dan menghitung laporan arus kas. Dari sini kita akan melangkah selanjutnya melakukan penyesuaian. Seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa beberapa akun itu kita harus sesuaikan karena memang tidak bisa dimasukkan secara plugin. Cuman karena kita belum membuat laporan arus kas, kita harus masukkan angkanya terlebih dahulu. Sekarang kita kembali ke neraca. Di neraca itu ada dua akun yang akan kita rubah, yaitu yang pertama adalah kas dan setara kas di sini. Kas dan setara kas ini berhubungan dengan perubahan bersih arus kas yang ada di laporan arus kas yang sudah kita buat. Kemudian yang kedua adalah di sel F15. Di sini di laba ditahan. Di laporan laba ditahan ini juga kita tidak bisa memasukkan angka ini. Cuman karena kita belum buat, kita terpaksa memasukkan terlebih dahulu. Sekarang waktunya kita rubah untuk membuktikan apakah betul ketiga laporan keuangan yang telah kita buat, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan arus kas memang berhubungan dengan benar. Kita lihat di sini, kita klik ini yang pertama di sel
B5 di neraca, kita ketik rumus. Oke, kita masukkan rumusnya sama dengan C5 ini, jadi kas dan setara kas di tahun 2017 kita tambah dengan laporan arus kas, perubahan bersih arus kas di tahun 2015 yang ada di sel E16 di worksheet arus kas. Oke, kita setelah selesai buat ini kita klik OK. Di sini masih terlihat bahwa perubahan yang tadinya apabila angka di sini masih plug-in, kita masukkan aja. Sekarang dengan kita rubah menjadi rumus, ternyata di sini total aktifanya sama masih. Oke, jadi sudah betul untuk bagian pertama. Kemudian adjustment yang kedua di laba ditahan. Oke. Jadi kita rubah di sel F15. Oke, kita rubah dengan memasukkan pertama sama dengan kita ambil laba bersih yang ada di laporan laba rugi. Kita masukkan di sini laba bersihnya di sel B15 di worksheet laporan laba rugi. Oke. Kita tambah dengan pembayaran dividen yang ada. Kita lihat di sini, kita ke laporan arus kas karena pembayaran dividen adanya di laporan arus kas. Kita lihat di sini di sel E14. Oke, di sel E14 ada ini, di sel E14 ini ada pembayaran dividen. Oke, jadi kita lihat di sini rumusnya laporan laba rugi laba bersih. Di sini laporan laba rugi B15 dan ditambah pembayaran dividen. Kita tambah lagi dengan kembali ke neraca. Kita tambah lagi dengan yang ada di G15 laba ditahan sebelumnya. Kita tambah di sini, kita klik. Oke. Nah, di sini angkanya kita bisa lihat bahwa angkanya sama, 625.608 juta rupiah. Tapi ini hasil dari rumus. Jadi ini rumusnya adalah laba bersih dikurang dividen. Di sini ditambah arus kas E14 ini tapi negatif, jadi dikurang dividen ditambah dengan laba ditahan tahun sebelumnya. Ini merupakan laba ditahan di tahun 2018. Kenapa laba ditahan itu masuk ke bagian ekuitas? Jadi laba ditahan itu sebetulnya adalah salah satu bentuk financing, salah satu bentuk pendanaan yang kita sering sebut dalam istilah finance sebagai internal financing. Jadi perusahaan mendapatkan pendanaan, mendapatkan dana tambahan bukan dari luar seperti bank atau pemegang saham atau proses IPO, tapi melalui kegiatan operasional sehari-hari. Oke, jadi kita bisa lihat di sini kita sudah selesai mengerjakan laporan laba rugi, mengerjakan laporan neraca, mengerjakan laporan arus kas, dan kita bisa lihat di sini bahwa di neraca semuanya balance, tidak ada yang berbeda. Artinya laporan keuangan ini, jadi ketiga laporan keuangan ini semuanya berhubungan dengan baik dan benar. Oke, kita sekarang sudah menyelesaikan pembelajaran membuat laporan keuangan, terutama laporan keuangan utama yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas.